Ohayou gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Ya, hari ini kita akan melanjutkan pola sebelumnya ya, hanya ada tambahan yaitu kata bantu to yang artinya bersama dengan. Jadi inilah polanya. Jadi kalau yang sebelumnya itu tanpa to ini ya, tanpa orang yang menyertai. Jadi subjek wa, tempat kata kerja. Tapi sekarang ada to. Jadi subjek wa, kata benda to, tempat kata kerja. Jadi to di sini artinya dengan atau bersama dengan. Ya. Kata kerja yang digunakan masih kata kerja yang pertemuan sebelumnya, ya, yaitu kairu, iku, modoru, dekakeru, dan seterusnya. Jadi kata kerjanya terbatas, gitu ya. Ya, sekarang kita lihat rebungnya, contoh kalimatnya. Ya. Watashi wa kino tomodachi to uchie kaerimashita. Di sini sudah muncul huruf kanji. Ini dibacanya watashi, artinya saya. Ya. Kino kemarin. Tomodachi teman. Ya. To di sini bersama dengan. Ya. Jadi tomodachi to bersama dengan kawan. Uchie rumah. Ke kaerimashita pulang. Jadi pulang ke rumah bersama dengan teman kemarin. Ya. Di sini karena keterangan waktunya kino kemarin, kata kerjanya mashita, ya, kaerimashita, karena sudah lampau. Kemudian yang kedua, anata wa ashita ari-san to kokoe modorimasu ka? Ya. Jadi apakah kamu besok akan kembali ke sini dengan Tuan Ali? Ya, anata wa, kamu, ashita besok, Arisang itu nama orang, Tuan Ali, Arisangto dengan Tuan Ali, Kokoe, koko itu sini, kata ganti tempat, Modorimaska, Modorimas karena Ashita, besok. Jadi Modorimas ini artinya kembali. Ya. Jadi kembali ke tempat dia berada tadi. Gitu ya. Kalau kaerimas, pulang ke rumah, pulang ke kampung halaman. Kalau modorimas, ya misalkan saat istirahat siang, keluar kantor, itu kembali lagi ke kantor. Modorimas. Gitu ya. Lalu adakah ini menunjukkan pertanyaan. Berikutnya, yang ketiga. Watashi wa raishu no getsuyobi imoto to furusato e kaerimasu. Di sini watashi wa karena sudah muncul huruf kanji ini sebelumnya, ini ya. Jadi tidak ditulis lagi furigananya. Watashi wa saya. Raishu. Raishu ini minggu depan. Jadi rai ini menunjukkan akan datang. Shu ini minggu ya. Misalkan ada kata rai getsu bulan depan, rainen tahun depan, gitu ya. Jadi rainya ini ya. Raishu no getsuyobi. Ya, di sini muncul lagi huruf kanji getsuyobi. Ini hari Senin. Jadi ini dibacanya getsu menunjukkan bulan sebenarnya lambang ini. Jadi getsuyobi hari Senin. Ya, lambang bulan sama dengan bahasa Inggris ya, hari Senin itu berkaitan dengan bulan ya. Monday dan seterusnya ya. Lalu ini huruf hi ini dibacanya bi ya untuk hari yobi. Berikutnya huruf kanji lagi imoto. Imoto ini adik perempuan. Ini kalau kita lihat huruf kanjinya, ini sebelah kirinya itu ona perempuan. Sebelah kanannya itu mada atau imada, belum. Jadi untuk mengingatnya perempuan belum nikah.
perempuan yang belum nikah itu imoto, adik saya. Furusato, kampung halaman. Furusatoe kaerimas. Kaerimas akan pulang. Jadi saya akan pulang ke kampung halaman bersama adik pada hari Senin minggu depan. Reisu no getsyo. Berikutnya, Sensei, watashi wa ashita tomodachi to sensei no otaku e mairimasu. Jadi sensei, dia menyapa ya. Sensei, saya besok akan ke rumah sensei bersama dengan kawan. Ya. Ini sensei, huruf kanji juga ya. Sen di sini duluan. Jadi ini sensei, saya ini lahir duluan. Jadi sen ini bisa digunakan juga untuk waktu ya. Kalau raishu itu rai ini akan datang. Kalau sen ini sudah lampau. Senshu misalkan. Itu minggu lalu. Sengetsu bulan lalu misalkan ya. Jadi sennya yang ini. Yang sudah lalu atau duluan. Watashi wa, watashi saya. Jadi kalau kita lihat huruf watashi, sebelah kanannya ini mu katakana. Kalau kita lihat ya. Sebelah kiri ini no giheng, yang paling atasnya itu no. Ini ya. Lalu ki ya. Ashita besok. Karena keterangan waktunya ashita, kata kerjanya bentuk mas, mairimas ya. Ashita tomodachi to, bersama dengan teman. Sensei no otaku. Di sini sensei tidak ditulis lagi furigananya karena sudah muncul. Ini ya. Sensei no otaku. Otaku ini rumah bentuk hormat. Jadi rumah sensei. Jadi kalau rumah saya tidak menggunakan otaku ya. Jadi kalau rumah orang yang kita hormati, ya, gunakan otaku. Mairimas di sini bentuk humble, artinya pergi atau datang. Jadi subjeknya saya. Jadi di sini walaupun awalnya sensei, ini bukan subjek. Subjeknya watashi wa. Sensei ini menyapa ya. Jadi sensei, saya besok akan pergi ke rumah sensei dengan kawan. Itu bahasa Indonesianya ya. Berikutnya. Ya, di sini ada lagi huruf kanji. Ini kaiwa. Ini di setiap pelajaran akan muncul. Jadi ini muncul pertama, atau katakanlah ya muncul pertama untuk huruf kanji kaiwa di sini ya. Jadi di atasnya ditulis furigananya. Kaiwa. Jadi yang pertama ini kai, yang keduanya wa. Kai ini melambangkan bertemu ya, au bertemu. Wa di sini melambangkan berbicara. Jadi bertemu berbicara, itu dialog kaiwa ya. Sekarang kaiwanya, dialognya, ya ini pendek ya. Anata wa senshu doko e ikimashita ka? Padang e ikimashita. Dare to padang e ikimashita ka? Ototo to padang e ikimashita. Ah, so desu ka. Watashi mo ashita tomodachi to padang e ikimasu. Itu dialognya. Anata wa senshu. Anata kamu senshu. Sen di sini menunjukkan yang lalu ya, shu minggu. Jadi kalau tulis dengan huruf kanji itu sensei, gitu ya, sennya ini, senshu. Dokoi ikimashita ka? Ini sudah pernah muncul, artinya pergi. Jadi akan pergi kemana? Bukan akan. Pergi kemana senshu minggu lalu? Karena senshu kata kerjanya mashita, ya, pergi kemana? Ya, kalau kita mau mengecek cara bacanya, ya, kita bisa blok ya, ini. Kemudian yang ruby, kliknya di sini akan muncul cara bacanya. Ini cara bacanya boleh dibaca yuku, boleh iku.
Tapi untuk sementara kita gunakan iku dulu ya. Padange ikimashita, itu yang kedua ya. Jadi pertanyaannya, dokoe ikimashita ka? Pergi kemana? Padang ikimashita, pergi ke Padang. Dareto Padang ikimashita ka? Dareto. Sekarang kata tanyanya menggunakan dare, artinya siapa. Untuk orang ya, pertanyaan untuk orang siapa. Dareto, dengan siapa Padang ikimashita ka? Pergi ke Padang. Ototo Padange ikimashita. Jadi ini juga huruf kanji baru. Ototo, ini adik laki-laki. Jadi huruf kanjinya ini. Jadi pergi ke Padang dengan adik. Ah, so desu ka. Oh begitu ya. Watashi mo ashita tomodachi to Padange ikimasu. Jadi watashi mo, saya juga ya. Nih, kalau dipisah ya. Ashita tomodachi to Padange ikimasu. Karena keterangan waktunya ashita, jadi bentuk kata kerjanya mas ya, ikimasu. Yaitu dialognya. Berikut ini hongai. Jadi pola hongai artinya sebaiknya ya. Lalu yang garis di sini ini kata kerja ya, kata kerja bentuk ta boleh, negatif juga boleh ya, nakata. Jadi kalau bentuk ta hongai artinya boleh melakukan sesuatu positif ya. Tapi kalau bentuk nai atau nakata hongai sebaiknya tidak melakukan sesuatu. Jadi bentuk negatif gitu ya. Kita lihat reibungnya atau contoh kalimat. Tabeta hongai desu. Ini kata kerja tabeta dari taberu. Tabeta hongai desu. Jadi sebaiknya tabeta ya, sebaiknya makan. Yang kedua, benkyou shita hongai desu. Sebaiknya benkyou ya, benkyou artinya belajar. Benkyou shita hongai desu. Sebaiknya belajar. Ya, kalau kita pisah seperti ini jadinya ya. Yang ketiga, kare no uchi itta hongai desu. Sebaiknya pergi ke rumah dia. Kare no uchi. Uchi rumah, kare dia ya. Jadi kare no uchi rumah dia, ke itta hongai desu. Itta dari iku pergi. Seperti ini jadinya. Kita ingat ini huruf kanji ini sudah muncul. Jadi tidak ditulis furigananya. Ya kalau mau mengecek karena di sini tidak ada ya. Kita ingat ini ya. Jadi untuk huruf kanji ini ada oponau, tapi di sini iku ya. Berikutnya, ima dekaketa honga ii desu. Nah, masing-masing. Ima dekake nakatta honga ii desu. Bentuk negatif ya. Sebaiknya jangan keluar rumah. Dekake nakatta honga ii desu. Ini ima sebelumnya sudah muncul. Kalau kita lupa, ya kita cantumkan di atasnya seperti ini untuk mengeceknya. Ini dibacanya ima. Dekake nakata dari dekakeru, bentuk nainya dekake nai, bentuk lampaunya dekake nakata. Hongai desu. Jadi sebaiknya tidak. Di sini sebaiknya tidak keluar rumah sekarang. Dan yang berikutnya, yoru osoku made hataraka nakata hongai desu. Ya, yoru osoku made. Yoru osoku itu larut malam, made sampai di sini hataraka nakata. Negatifnya hatarakanai, ini lampau negatifnya hatara nakata. Ya.
Jadi bentuk kamusnya, untuk mengembalikan ke bentuk kamus, misalkan kita belum tahu artinya, ini bentuk nai, nakata. Jadi bunyi sebelum nai itu bunyi A. A-nya diganti dengan, ini kurang ya, dengan U gitu ya, hataraku nakata. Jadi kata asalnya hataraku. Gitu ya. Hataraku artinya bekerja. Jadi hataraku nakata honga ides. Sebaiknya jangan bekerja yoru osokumade, sampai larut malam. Made ini sampai. Jadi yoru osokumade, sampai larut malam. Hataraku nakata honga ides. Jadi sebaiknya jangan bekerja sampai larut malam. Jadi untuk mengembalikan ke bentuk kamus dari bentuk nai, itu untuk godang doshi, ya. Bunyi sebelum nai itu bunyi A diganti dengan bunyi U, ya, hataraka nai. Jadi hataraku. Misalkan dari iku, ya, ikanai, iku. Suara nai, suaru. Itu ya. Itu yang godang doshi. Ya, jadi itu materinya. Berikutnya kita lihat latihannya ya. Ini latihannya, renshu rei no yo ni shinasai. Jadi buat dialog seperti contoh. Rei atau contohnya, Tomodachi to Surabayae itta. Jadi Itta pergi ke Surabaya dengan kawan. Jadi untuk latihan di sini yang ditanyakan kawan, orang yang menyertainya ya. Tomodachi ditanyakan menggunakan kata tanya untuk orang, yaitu dare. Jadi menjadi dareto nantinya ya. Kemudian ita diubah ke bentuk mashita, karena ini lampau ya, diubah ke bentuk mas, tapi bentuk lampau menjadi mashita. Jadi ita ini dari iku. Ikimashita, itu perubahannya ya. Lalu selain menanyakan orang ini, orang yang menyertai menggunakan kata tanya dare, ya, cantumkan juga keterangan waktu. Ya, kita berlatih keterangan waktu disesuaikan dengan kata kerjanya. Ya. Kalau kata kerja ta ini lampau, berarti keterangan waktu yang kita gunakan juga lampau. Di sini contohnya, pertanyaannya, Anata wa sengetsu dareto Surabayae ikimashita ka? Jadi anata wa kamu sengetsu bulan lalu. Di sini sen menunjukkan yang lalu ya, sensei. Sensei lahir duluan gitu ya. Jadi sen ini duluan atau yang lalu. Kita menggunakan sengetsu karena kata kerjanya ita, lampau positif. Jadi kalau kita beri tanda LP, berarti keterangan waktunya menunjukkan lampau ya. Dareto Surabaya ikimashita kah? Dareto. Dare siapa ya? Dareto dengan siapa? Surabaya ikimashita kah? Pergi ke Surabaya. Jawabannya, watashi wa sengetsu tomodachi to Surabaya ikimashita. Jadi ini watashi ya. Watashi wa sengetsu. Sengetsu karena sudah muncul, tidak ditulis lagi furigananya. Jadi tomodachi to dengan kawan, Surabaya ikimashita, pergi ke Surabaya. Kalau mau mengecek, ini seperti tadi ya. Lalu yukimas boleh, tapi untuk sementara kita gunakan ikimas ya.
Kemudian ini watashi. Kalau kita mau mengecek kembali, ini cara bacanya. Watashi ya. Ini sengetsu, bulan lalu. Jadi untuk latihannya, dari informasi ini buat seperti dialog ini ya. Di sini imototo medane itta. Jadi kalau itta bentuk lampau positif. Sama dengan contoh itta ya. Jadi pergi ke Medan dengan imoto, dengan adik. Kalau kita mau mengecek huruf kanjinya, cara bacanya, ini imoto ya. Jadi dialognya untuk sementara pertanyaannya menggunakan anatawa, boleh juga menggunakan nama ya di sini. Jadi anatawa sengetsu dareto medane ikimashita ka? Jadi ini imototo diganti dengan dareto medane ikimashita ka? Kemudian dimasukkan sengetsu karena kata kerjanya itta, lampau. Jawabannya watashi wa sengetsu imototo medane ikimashita. Kalau yang kedua, otototo medane kaeru. Ini kaeru, bunyi akhirnya u, berarti kata kerja ini bentuk SP. Sekarang positif. Jadi untuk predikatnya diubah menjadi mas. Ya. Jadi kalau kaeru ini artinya pulang. Jadi pulang ke Bandung dengan adiknya. Oto toto Bandunge kaeru. Ini Bandung ya. Lalu karena kata kerjanya kaeru, SP sekarang positif, keterangan waktu yang kita gunakan pilih yang akan datang. Misalkan ashita. Ashita artinya besoknya. Jadi pertanyaannya, anata wa ashita dareto Bandung ge kaerimasu ka? Jadi kamu besok pulang ke Bandung dengan siapa? Jawabannya watashi wa ashita otototo Bandung ge kaerimasu. Pulang ke Bandung dengan adik besoknya. Di sini ototo. Jadi kalau kita mau mengecek, lupa lagi huruf atau cara bacanya. Ini ya, ototo. Adik laki-laki. Lalu yang ketiga, anito jambie kaeta. Jadi kaeta ini lampau positif ya. Ani ini kakak laki-laki. Jadi kaeta pulang ke Jambi dengan kakak laki-laki. Pertanyaannya, karena di sini lampau, sisipkan bentuk keterangan waktu lampau juga ya. Misalkan senshu boleh ya. Jadi anata wa senshu dareto jambie kaerimashita ka? Watashi wa senshu anito jambie kaerimashita. Jadi saya minggu lalu pulang ke Jambi dengan kakak. Lalu yang keempat, ini juga huruf kanji. Kanji baru ini ya, karena itu ada furigananya. Ini ane. Ane to kokoe modotta. Jadi kembali ke sini dengan ane. Ane di sini kakak perempuan. Kita ingat tadi imoto, sebelah kirinya itu ona, perempuan. Ane juga sebelah kirinya ona, perempuan. Kalau sebelah kanannya ini kota, shi. Jadi perempuan kota, perempuan yang sudah pergi ke kota. Itu kakak saya. Gitu ya. Kalau adik, perempuan yang belum nikah. Perempuan dengan imada ya. Kalau adik, seperti ini tadi ya. Nah, sebelah kanannya kita lihat. Ini artinya imada belum ya, jadi belum, perempuan belum nikah. Kalau ane, perempuan kota ya, perempuan yang sudah ada di kota. Itu untuk menghafalnya, untuk mengingat huruf kanji. Gitu ya. Karena huruf kanji ini melambangkan arti. Setelah itu baru bunyinya.
Jadi untuk huruf kanji, satu huruf kanji bunyinya bisa macam-macam ya, tapi artinya cenderung satu ya. Walaupun ada huruf kanji yang memiliki dua arti ya. Seperti tadi iku. Iku artinya pergi, tapi bisa juga dibaca okonau. Okonau itu melaksanakan ya, huruf kanjinya sama. Ya, yang berikutnya ini bentuknya lampau positif. Berarti dalam dialog gunakan mashita ya. Modota menjadi modori mashita. Ini godang dosi ya, ada sekecil. Dari kata kerja berakhiran ru. Modoru, modota. Yang kelima, tomodachi to furusatoe kaeru. Ini sekarang positif. Kaeru. Pulang ya, pulang ke kampung halaman dengan kawan. Modoru ini juga sekarang positif. Amir sangto kokoi modoru. Jadi akan kembali ke sini dengan Amir. Nomor 7, kareto ekie iku. Kita ingat ini kata kerja iku artinya pergi. Kalau lupa huruf kanjinya atau lupa cara bacanya, seperti ini ya, yuku boleh, artinya sama ya, yuku dengan iku artinya sama. Tapi untuk sementara kita gunakan iku dulu. Nomor 8 juga sama ya, dengan nomor 7. Kata kerjanya iku. Tomodachi to gakkoe iku. Jadi pergi ke sekolah dengan kawan. Jadi tentukan waktunya sesuai dengan kata kerjanya. Kalau SP kata kerjanya berarti keterangan waktunya akan datang. Ya. Boleh ashita, asate, raigetsu, raishu, dan seterusnya. Ya. Kalau LP lampau, gunakan keterangan waktu yang menunjukkan lampau. Ya. Seperti yube, kino, kesa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, latihan yang kedua ini, buatlah kalimat dengan menggunakan pola yang pertama kata kerja ta honga ides. Artinya sebaiknya ya. Sebaiknya melakukan ini. Misalkan sebaiknya makan, tabeta honga ides. Sebaiknya pergi sekarang, ima itta honga ides. Dan yang kedua itu bentuk negatif ya. Nakata honga ides. Artinya sebaiknya tidak melakukan sesuatu ya. Ya, jadi itu untuk materi hari ini termasuk latihannya. Korede owarimashou. Gokuro sama deshita. Dewa mata.